Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berencana menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di SMA. Meski baru setahun sistem penjurusan ditiadakan. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Belum genap setahun sistem penjurusan di sekolah menengah atas dihapus. Kini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berencana menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di SMA. Abdul Muti beralasan sistem penjurusan diadakan lagi untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional. Dalam tes kemampuan akademik akan ada mata pelajaran wajib bagi siswa baik IPA, IPS, dan Bahasa ditambah mata pelajaran khusus jurusan. Rupanya rencana ini disambut baik oleh beberapa siswa SMA di Jakarta Barat. Setuju karena kan dulu kan pas GSD kan sempat ada UN. Jadi kayak lebih untuk wawasannya lebih diperpanjang lagi sih Mas. Nah, dengan pembagian jurusan ini apa sih kelebihannya dengan yang sebelumnya? Lebih gampang untuk dapat pekerjaan, terus misalkan kalau kita pengen kuliah jadi lebih mudah untuk kita pengen ngambilnya apa Mas, lebih gampang. Tanggapan aku sih setuju ya, karena di kurikulum sekarang ini anak-anak banyak yang tidak tahu, kayak jam aja mereka nggak tahu, jadi menurut aku setuju sih. Meski disambut dengan baik, rencana Medikasmen itu justru dinilai kurang efektif oleh pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Menurut Ubaid, kualitas pendidikan Indonesia tidak akan maju jika kebijakannya selalu berganti-ganti. Ubaid menambahkan, penjurusan di SMA juga akan membatasi siswa untuk mendalami minatnya. Menteri yang baru selalu membuat kebijakan yang berbeda dengan menteri sebelumnya dan itu kontradiktif. Yang dulunya menghapus jurusan sekarang dihidupkan kembali. Yang dulunya menghapus UN sekarang dihidupkan kembali. Jadi banyak sekali gitu ya. Yang kemarin ada guru penggerak, sekarang guru penggerak dihapuskan lagi. Gitu. Jadi kapan majunya pendidikan kita ini kalau jalannya sektor pendidikan ini maju mundur gitu. Sehingga ketika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara tetangga saja di ASEAN, kita ini terburuk gitu, secara kualitasnya gitu. Sebelumnya, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA mulai ditiadakan di tahun ajaran 2024-2025 saat Nadiem Makarim masih menjabat Mendikbudristek. Kebijakan penghapusan jurusan ketika itu merupakan bagian dari penerapan kurikulum merdeka untuk memberikan keleluasaan siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana studi lanjutan mereka. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat Nadiem ini sebenarnya dirancang untuk membuka ruang eksplorasi dan refleksi diri bagi siswa sebelum mereka mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta agar pemberlakuan kembali sistem penjurusan di SMA dikaji ulang. Komisi 10 memandang agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi berbasis data. Memandang bahwa rencana pemberlakuan kembali sistem penjurusan tersebut perlu dikaji secara matang dan menyeluruh sebelum hal tersebut diterapkan. Komisi 10 memandang agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi berbasis data serta menyampaikan kajian akademik dan empiris tentunya mengenai hal urgensi dan efektivitas penjurusan sejak kelas 10. Salah satu perhatian utama adalah pada aspek perkembangan peserta didik. Di usia SMA, khususnya di kelas 10, siswa masih berada dalam masa eksplorasi minat dan bakat. Memberikan penjurusan sejak dini dikhawatirkan akan membatasi ruang belajar mereka dan memaksa pilihan yang belum tentu sesuai dengan potensi jangka panjang.
Menarik ya pemirsa, belum genap setahun penghapusan sistem jurusan di SMA ini diberlakukan. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kabinet Merah Putih nanti akan memberlakukan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Kemendikdasmen menyebut dengan adanya penjurusan akan ada ukuran kemampuan siswa dan akan memudahkan bagi perguruan tinggi. Mengapa demikian? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda pagi ini. Sudah tersambung bersama kami ada aktivis pendidikan Taman Siswa Ki Dharma Ningtyas. Ki Dharma, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mohon maaf saya ada di perjalanan di angkutan umum. Nggak apa-apa Ki Dharma. Oke. Ya. Ki Dharma, jadi menurut Anda kalau nanti ini dikembalikan lagi dengan sistem pendidikan kurikulum sebelumnya ada IPA, IPS, dan Bahasa, padahal ini belum 1 tahun belum genap diterapkan secara nasional yang namanya penjurusan yang seperti sekarang dilakukan, apa dampaknya nanti? Saya kira pertama yang perlu kita sampaikan catatan adalah bahwa sebetulnya penerapan program pilihan ya di kurikulum Merdeka itu kan memang baru sifatnya uji coba ya, karena dilaksanakan secara tiba-tiba, tidak memakai tahapan misalnya sekian persen dulu dan sebagainya. Jadi memang secara keputusan politiknya itu kurikulum Merdeka berlaku untuk semua, tetapi kan memang tidak dilakukan tahapan seperti dalam pelaksanaan kurikulum pada umumnya. Jadi hanya didasarkan pada kepentingan politik saja. Mumpung masih berkuasa, jadi ditetapkan. Nah, yang di kurikulum Merdeka itu memang tidak disebutkan namanya penjurusan. Yang ada adalah pilihan-pilihan secara bebas. Tetapi ini supaya semua tahu, pada akhirnya sekolah itu membuat paket-paket penjurusan sesuai dengan jumlah guru. Jadi konsep ideal bahwa murid bisa memilih pelajaran sendiri sesuai minatnya, itu ternyata dalam implementasinya tidak demikian. Karena apa? Karena keterbatasan guru, keterbatasan ruang, dan sebagainya. Sehingga sekolah itu mensiasatinya dengan membuat paket-paket. Itu yang satu. Yang kedua, terkait dengan melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada akhirnya, karena tidak ada jurusan yang jelas, murid bisa memilih sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya banyak sekali lulusan-lulusan SMA yang pilihan pelajarannya itu banyak bidang sosial, itu kemudian saat kuliah mengambil bidang non sosial, misalnya ada yang teknik, ada yang kedokteran. Nah, tentu ini secara keilmuannya menjadi sangat lemah gitu ya, apalagi ditunjang sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi itu hanya menggunakan tes potensi akademik, yaitu penalaran, matematika, bahasa Inggris, fisika, dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tidak mengacu pada rumpun keilmuan. Akibatnya apa? Kalau selama ini untuk diterima di fakultas kedokteran misalnya kimia, biologinya bagus, untuk diterima di fakultas teknik itu fisika, matematikanya bagus, itu perguruan tinggi tidak mendapatkan bibit-bibit seperti itu. Karena apa? Karena mungkin yang diterima orang yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, penalarannya bagus, tetapi rumpun keilmuannya nggak ada. Jadi ini sebetulnya persoalan besar soal tidak adanya penjurusan di SMA. Ya. Ki Dharma, saya potong sebentar. Ada satu fokus utama pada saat Nadiem Makarim dulu menyampaikan soal kurikulum Merdeka. Ia mengatakan ini nanti akan jadi penyederhanaan struktur kurikulum, belajarnya mungkin materinya lebih sedikit tapi lebih dalam diulas. Jadi meningkatkan kualitas bukan kuantitas. Menurut Anda apakah itu tidak bisa tetap dipertahankan untuk siswa yang akan masuk ke
perguruan tinggi nanti, Ki Dharma? Kalau yang maksudnya yang dipertahankan yang model pilihan sekarang sebetulnya agak susah karena kita tidak siap soal satu ruang, kedua soal guru. Kita ini kan yang harus kita akui yang tidak banyak diketahui oleh publik, kita ini kekurangan guru PNS. Ya, guru kenapa saya tekankan itu menjadi penting karena kalau mau mencapai pendidikan yang berkualitas, kita harus memiliki guru PNS yang cukup. Supaya apa? Karena guru PNS ini relatif total mengajarnya. Kalau guru honorer, apalagi honornya tidak seberapa, mereka ngajar asal-asalan. Karena itu kalau selama masih kita kekurangan hal yang ideal yang diterapkan seperti di kurikulum Merdeka tampaknya agak susah direalisasikan gitu. Jadi saya sudah cek ke sekolah-sekolah Pak bahwa pada akhirnya sekolah itu kompromi dengan kondisi guru dalam memilih atau mengembangkan bidang pilihan dari murid-murid itu. Sehingga sebetulnya yang disebut pilihan bebas itu yang terjadi di lapangan ya manipulatif. Karena apa? Karena pilihan murid belum tentu 100% seperti yang diharapkan, tetapi hanya sesuai dengan kondisi sekolah. Berapa guru yang tersedia? Saya beri contoh ginilah, misalnya banyak yang memilih mata pelajaran atau mapel yang terkait dengan saintek ya. Lalu yang tersedia di situ ternyata yang lebih banyak adalah guru fisika. Maka pilihan yang banyak itu kemudian ya bidang fisika yang banyak diajar. Gitu. Nah, sementara kita saat ini hampir semua sekolah yang mengalami kekurangan guru sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk Indonesia tidak bisa berbicara ideal seperti yang di negara-negara lain. Kecuali itu sebetulnya juga penjurusan itu ada di sejumlah negara maju, ada Belanda, Jepang, Korea Selatan, Swedia, Denmark, bahkan Singapura pun juga sudah mulai memperkenalkan semacam penjurusan itu di SMA. Jadi Ki Dharma, Ki Dharma, jadi menurut Anda kalau penjurusan ini tidak akan bisa berlangsung dengan ideal di Indonesia karena sumber daya manusia kita kurang, guru kita kurang, kemudian mata pelajaran mungkin tidak bisa diajarkan secara optimal untuk jumlah siswa yang minat, misalnya ke IPA, IPS tidak sesuai jumlah SDM-nya, begitu Ki Dharma? Betul, jadi itu yang menjadi problem implementasi dari kurikulum Merdeka saat ini. Dan sebetulnya ya, kalau soal pilihan-pilihan itu, kalau kita mau cermati, di kurikulum 2013 itu, selain ada jurusan IPA, IPS, Bahasa, itu juga ada peminatan. Jadi, misalnya saya jurusan IPA, tapi saya mau mengambil kuliah arsitektur dan itu perlu banyak tahu tentang sejarah, maka saya bisa mengambil sejarah peminatan. Atau saya jurusan IPS tapi saya mau mengambil psikologi, sementara di psikologi banyak statistik. Maka saya akan mengambil matematika, pilihan peminatan di matematika. Artinya itu sudah ada di kurikulum 2013 tanpa harus mematikan dasar-dasar ilmuwan. Gitu loh. Baik, Ki Dharma, tadi Anda mengatakan
Ki Dharma, tadi Anda mengatakan negara-negara maju yang banyak menerapkan sistem penjurusan di dalam sistem pendidikannya. Apakah tidak bisa kita melangkah untuk juga melakukan penjurusan ini dengan memperbaiki sistem, memperbaiki sumber daya manusia? Apakah tidak bisa kita lakukan seperti itu? Problemnya apalagi sekarang ya, kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Target merekrut guru P3K ya 2021. Itu dulu ketika Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu punya beberapa simpul pinggiran. Menuju ke Tangerang, ini adalah namanya simpul kebun jeruk. Berpuluh-puluh tahun. Ki Dharma? Ada keluar, lalu langsung masuk lagi sampai tol Jasa Marga. Jadi pada saat Nadiem Makarim jadi Menteri kan menargetkan mau merekrut 1 juta guru P3K. Tapi hari ini kan sampai hari ini belum tuntas. Jadi kebutuhan guru P3K atau guru ASN itu sampai hari ini belum tuntas. Karena persoalan guru itu tetap masih menjadi peran utama di dalam pendidikan, maka reformasi di dalam pendidikan agak sulit kita lakukan selama kekurangan guru itu. Baik. Oke. Ki Dharma, satu lagi Ki Dharma. Jadi menurut Anda kalau ini digonta-ganti balik lagi ke IPA, IPS, bahasa, apakah nanti tidak akan membingungkan siswa, membuat orang tua murid merasa kok sistem pendidikan ini malah diobok-obok oleh pemerintah? Apakah tidak akan merasa seperti itu nanti? Kalau saya melihat realitas di lapangan ya, bukan yang ada di konsep. Sebetulnya yang akan dilakukan oleh Menteri Abdul Muti itu bukan mengembalikan ya. Saat ini pun juga meskipun namanya pilihan, itu seperti yang saya katakan tadi, paket-paket itu merupakan penjurusan. Jadi sebetulnya di lapangan nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Yang terjadi itu cuma perubahan nama saja. Jadi di lapangan saat ini dengan kurikulum merdeka dan berbagai keterbatasan tadi, itu ya prakteknya itu penjurus, gitu loh. Cuma paketnya itu antar sekolah beda-beda karena sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia di sekolah tersebut. Baik. Jadi yang dilakukan yang akan datang ini justru menata kembali kondisi lapangan yang saat ini ya. Memperteguh aja lah. Dan karena prakteknya juga penjurusan melalui paket-paket pembelajaran itu, ya udah pakai nama aja. Baik. Kira-kira seperti itu supaya dasar keilmuannya itu jelas dan perguruan tinggi juga bisa menerima. Baik. Jadi intinya dengan rencana untuk diterapkannya kembali sistem kurikulum yang lama, nanti mudah-mudahan bisa menata kembali kurikulum dan bisa menyesuaikan atau sinkronisasi dengan penerimaan di perguruan tinggi. Ki Dharma Ningtyas, terima kasih, aktivis pendidikan Indonesia, sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia hari ini. Nanti usai jeda, kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa, ada ulasan masih seputar hal ini. Jadi apa kata warga terkait bongkar pasang sistem penjurusan di SMA? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.